Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam podcast YMM Banggai. Hari ini edisi spesial, narasumber yang spesial juga tentunya. Orang nomor 1 di Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Haji Rusdi Mastura. Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Baik-baik. Alhamdulillah. Sebelum itu juga kita juga mengucapkan selamat karena kemarin kalau tidak salah Bapak sudah mendapatkan penghargaan Indonesia Awards 2021 Pak. Ya, kemarin jadi ada dua satu. Ya. Dari apa itu? iNews bukan? iNews. Ya. Kemudian kedua dari Siwajaya. Kira-kira 24 tahun atau kurang lebih 23 tahun Bapak berkarir di dunia politik, jadi ketua DPRD, 2 kali menjadi wali kota, dan sekarang alhamdulillah menjadi orang nomor 1 di Sulawesi Tengah. Kira-kira langkah spektakuler seperti apa yang Bapak siapkan untuk Sulawesi Tengah 5 tahun ke depan? Jadi begini, saya melihat pertama persoalan yang saya ini tanpa saya masuk jadi gubernur pertama, bagaimana saya harus menyelesaikan bencana alam. Ada 3 bencana di Sulawesi Tengah ini, namanya bencana alam, COVID, dan Poso. Ini alhamdulillah ini mulai kelihatan hasilnya. Tinggal ini karena kemudian saya melihat perkembangan Sulteng. Saya sudah melihat itu PAD-nya Sulteng itu paling rendah. Cuma hanya 1 triliun ya. Sedangkan belanja pegawai kita 1,3 triliun kalau salah yang lalu. Kemudian ya kita punya bagi hasil kecil, kita punya apa segala macam. Sehingga total APBD kita 4,3 triliun kira-kira. Itu sangat rendah, kecil dengan negeri yang sangat luas ini. Betul. Ya, banyaknya belanja yang harus, sehingga tidak semua tercover. Oleh sebab itu tidak ada kata lain, fiskal daerah ini harus ditingkatkan, baru kita bisa berbicara banyak ini berbuat. Tapi sambil itu kita harus juga melaksanakan, jangan tanpa melihat duit. Ya, seperti saya laksanakan tentang Smart City, tentang kerjasama dengan BRI, banyak kerjasama yang tanpa APBD, ya, tanpa APBD. Nah, itu yang harus kita banyak mulai. Kemudian harus jelas perencanaan kita ke depan. Nah, saya sudah RPJM kemarin, besok lagi lebih dimatangkan. Kemudian APBD sudah selesai, tinggal akan mulai Maret ini jalan. Ya, kalau itu saya tidak pusing lagi, tinggal OPD yang jalankan, tinggal mengawasi jalannya OPD sesuai dengan apa itu, dengan target kita ke depan. Nah, itulah kira-kira. Dan jadi intinya saya bagaimana menurunkan angka kemiskinan. Betul. Yang pertama, bagaimana menurunkan stunting. Tadi baru rapat stunting, peningkatan fiskal daerah. Jadi ada di mana saja potensi ini kita jadikan perusahaan daerah hadir. Nah, itu kira-kira untuk meningkatkan PAD kita. Luar biasa. Tadi ada sempat disebutkan juga tentang Smart City. Dari berarti hampir seluruh kabupaten ataupun kota yang ada di Sulawesi Tengah itu mau disiapkan Pak untuk menjadi kota Smart City. Itu bukan saya punya duit, uangnya Kemdes, cuma saya yang usulkan. Luar biasa. Ya, insya Allah. Nah, Luar biasa. 1000 desa, tapi Kemdes mulai dari berapa? Dari 200 desa selanjutnya. Ya. Nah, tapi sementara APBD dari Sultan saya masuk dengan peningkatan PAD, bagaimana selesainya ini. Yang bisa kita selesaikan, kita selesaikan. Jadi itu. Nah, Baik. Tiba-tiba ada kita ketemu Kemdes, kita bilang Smart City. Ya, kita ketemu Menteri Tenaga Kerja, kita bisa dapat BLK. Kita ketemu ini bisa ada pelabuhan nanti dibangun. Itu kan kerja-kerja kita untuk itu. Jadi kita sudah punya program namanya di RPJM sampai 2016 target, berapa orang miskin, berapa orang stunting, ada semua target. Nah, stunting kita 8%, kemiskinan mungkin 14% dari 7% tinggal 7,9. Nah, itu semua itu target yang akan dibuat oleh dalam RPJM kita ke depannya. Itu kapan kita harus mekar, kapan kita harus siapkan semuanya. Mungkin Luk jadi berapa kabupaten, Poso jadi berapa kabupaten, itu harus. Betul. Harus dipikirkan semua secara simultan. Betul. Jadi bukan hanya ini dulu ini. Olahraga juga begitu. Betul. Tahun 2024 kita harus di atas 10 emas medali. 10 emas medali. Nah, itu seperti begitu rencana, dan kita lakukan itu. Jangan bilang omong kosong tidak bisa. Ya. Bagaimana kita punya perusahaan nikel di Morowali? Kenapa ini bisa, kita tidak bisa? Nah, kenapa kita tidak dapatkan itu dari Dongi Sinoro?
Betul, LNG. Seperti itu semua LNG. Apa untuk daerah? Inilah dalam langkah itu semuanya pembenahan. Kita kemarin alhamdulillah sudah bincang-bincang dengan Bapak Gubernur, dan juga hari ini kita mau juga sharing-sharing sedikit juga dengan Bapak Wakil Gubernur tentang bagaimana sih perkembangan dari dan juga pembangunan untuk Sulawesi Tengah 5 tahun ke depan seperti apa. Ya, jadi pembangunan Sulawesi Tengah ini kita bekerja dengan visi misi yang kita sudah tetapkan. Dasarnya adalah RPJM. Nah, dalam RPJM dan visi misi yang kita tetapkan ada 9 program prioritas yang kita akan lakukan. Yang pertama itu menyangkut dengan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan. Kenapa itu menjadi penting? Karena perputaran ekonomi ini bisa cepat sampai tujuan yang kita maksudkan, ibu kota negara yang akan pindah, itu lancar tanpa terkendali. Kemudian kita juga punya program menyangkut dengan insya Allah pemekaran wilayah ke depan. DOB Pak ya? DOB baru. Sekarang ini kita juga sudah melakukan studi di BPIP kaitannya dengan keinginan kita memekarkan wilayah yang kita anggap pantas untuk dimekarkan menjadi kabupaten baru. Karena wilayah Sulawesi Tengah kita tahu sangat luas. Betul. Begitu kita mekarkan wilayah, maka lapangan kerja terbuka, ekonomi yang berkembang, sehingga pendapatan masyarakat bertambah. Yang ketiga, kita juga punya program menyangkut dengan bantuan bagi masyarakat atau keluarga miskin yang tidak mendapatkan bantuan dari mana-mana, BLT dan sebagainya. Itu kurang lebih 29.000 sekian, dan anggarannya kita sudah siapkan 10 miliar. 10 miliar. Itu belum cukup, tapi ke depan secara bertahap kita akan tambah nanti di perubahan dan 2023. Dibagikan kapan? Dibagikan pada saat hari besar. Hari besarnya kapan? Kurang lebih pada saat Lebaran. Ya, jadi hari besar Lebaran kita akan memberikan bantuan bagi masyarakat atau keluarga yang tidak mampu, 1 juta satu keluarga untuk meringankan beban mereka dalam rangka menghadapi hari raya Lebaran. Nah, kemudian yang paling penting dalam program prioritas ini masalah pendidikan. Betul, pendidikan. Nah, pendidikan ini kita SMA, SMK, dan SLB, Pak Gubernur sudah mencabut SK Gubernur yang lama yang mewajibkan orang tua murid itu membayar. Sekarang sudah keluar SK baru bahwa SMA, SMK, dan katakan SLB itu dibebaskan dari kewajiban orang tua untuk membantu sekolah dalam menggerakkan sekolah dalam bidang katakan BOSDA. Jadi kita sudah tetapkan BOSDA baru, nanti kita sedang hitung petunjuknya kayak apa, aturannya kayak apa, dan akan kita laksanakan dan sudah kita laksanakan. Ya, nah, program prioritas ini semuanya kita mau mulai tahun anggaran 2022. Perubahan kemarin kita memulai 2022 mulai starting dengan kegiatan atau program intinya yang mudah-mudahan sampai akhir masa jabatan program visi misi kita itu bisa selesai tuntas ya. Nah, kemudian menyangkut dengan juga kaitannya dengan UMKM pengangguran. Nah, pengangguran di Sulawesi Tengah ini cukup besar. Berapa banyak itu Pak ya? Kurang lebih 300, pengangguran itu kurang lebih, kalau orang miskin 300 lebih. Kemudian pengangguran itu kurang lebih 28%. Ya. Nah, kalau itu terjadi, kita akan coba membuat program khususnya generasi muda atau katakan anak yang usia kerja, itu kita buka sekolah vokasi atau SMK, apa semuanya kita akan arahkan kepada kebutuhan industri yang berkembang di wilayah, misalnya IMID, kita akan siapkan sekolah vokasi untuk kebutuhan IMID dalam rangka rekrutmen tenaga kerja. Tujuannya apa? Supaya pengangguran berkurang. Kalau dia punya pendapatan, pasti dia tidak menganggur. Kalau dia tidak menganggur, pasti dia sudah tidak miskin. Kalau sudah tidak miskin, berarti penganggurannya akan berkurang di Sulawesi Tengah. Ya. Nah, kemudian masalah investasi. Dalam rangka menambah pendapatan daerah, tidak ada solusi lain. Dalam rangka mengurangi pengangguran, maka investasi wajib kita izinkan, wajib kita berikan kesempatan di Sulawesi Tengah ini. Mudah-mudahan investasi yang masuk di daerah ini tidak pernah akan kita persulit, dan kita akan permudah sepanjang
kewenangan itu ada di kita. Tapi kalau kewenangan itu ada di pusat, insya Allah kita akan mendorong untuk membantu dalam rangka menyelesaikan segala keperluan investor yang ada di Sulawesi Tengah ini. Ya, nah, di sini juga perlu saya sampaikan bahwa pertumbuhan di Sulawesi Tengah ini cukup bagus, kurang lebih 13,1% di atas rata-rata nasional. Ya, tetapi tingkat pengangguran masih cukup juga besar. Olehnya itu, pemerintah provinsi berupaya untuk bekerja sama dengan pihak investor atau investasi supaya mereka memberikan peluang bagi anak negeri ini untuk mendapatkan kesempatan kerja. Caranya kemarin itu ada satu perusahaan investasi sudah bekerja sama dengan Untar, kaitannya dengan fakultas teknik, kaitannya dengan pendidikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Insya Allah program-program begini bisa jalan secara bagus, kemudian pengangguran bisa kita tekan, ya kita tekan. Kalau bisa nol, kenapa tidak? Betul. Dengan ini lagi Pak, saya mau tanya soal viralnya ini ibu kota baru IKN, ibu kota negara yang baru sekarang yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Itu kira-kira bagaimana Sulawesi Tengah itu mempersiapkan diri dari pembangunan atau persiapan daripada ibu kota negara yang baru ini? Ya, kalau ibu kota negara yang baru sudah pasti pindah. Karena undang-undang sudah disahkan. Oh sudah Pak? Ya, undang-undang sudah disahkan. Nah, kalau itu yang kawak bawa tanyakan, Sulawesi Tengah ini menjadi ujung tombak sebagai penyangga utama ibu kota negara. Olehnya itu kita persiapkan infrastruktur tadi saya maksudkan, ya. Kemudian mempersiapkan UMKM juga dalam rangka memberikan kesempatan masyarakat berusaha sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemudian dari pihak perbankan itu juga sudah menyiapkan KUR, kredit usaha rakyat, yang notabene bunganya tidak terlalu berat. Cuma persyaratannya barangkali yang perlu kita perbaiki kalau memang susah, ya. Tapi itu kewenangan ada di perbankan, ya. Infrastruktur ini kenapa harus kita lakukan? Karena tadi kalau hasil produksinya itu berkualitas sampai pada tujuannya dengan cepat, tentunya kualitasnya tetap terjaga dengan bagus. Kalau kualitasnya terjaga, berarti harganya juga bagus. Kalau harga bagus, berarti pendapatannya juga bagus, ya kan? Kalau pendapatannya bagus, berarti kan dia mampu untuk membantu orang lain yang miskin menjadi lebih baik ke depan. Ya. Jadi upaya pemerintah provinsi dalam rangka menyambut ibu kota baru, maka kita adalah sebagai penyangga utama, supplier utama ibu kota atas dasar kebutuhan masyarakat ibu kota. Jadi kesempatan masyarakat mendapatkan pendapatan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran itu terbuka luas. Iya. Nah, tapi dengan ketentuan kita maju dan kita bisa maju kalau kita saya sering katakan kalau kita jujur, kita bergaul, kita berupaya, kemudian pendamping kita juga mendukung, insya Allah kita bisa sukses. Karena sukses itu tidak hanya ditentukan oleh IPK-nya bagus, IQ-nya bagus, NEM-nya bagus. Tetapi kalau dia tidak jujur, dia tidak bisa bergaul, dia tidak bisa berupaya atau bekerja keras, dia tidak akan bisa juga maju. Gitu. Jadi kemajuan kita ini ditentukan oleh tadi saya katakan. Ya, jujur, pergaulan, kemudian kerja keras, kemudian pendamping di rumah. Kalau kau sudah berkeluarga, istri tentu harus mendukung. Kalau istri yang bekerja, suami juga harus mendukung. Betul. Jangan diikat di ranjang aja. Bagaimana kira-kira visi misi dari Gubernur Sulawesi Tengah? Baik, terima kasih. Visi misi Gubernur Sulawesi Tengah yang kemarin kita sudah melaksanakan pilkada dan alhamdulillah pada bulan Juli tahun 2021 Gubernur kita sudah dilantik dan telah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Dan RPJMD ini masa waktunya itu kurang lebih sekitar 5 tahun. Sehingga itu RPJMD kita dari 2021 sampai dengan 2026. Adapun visi daripada RPJMD kita itu gerak cepat menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju. Itu visi
gubernur kita untuk 5 tahun ke depan, 2021-2026. Di dalam visi itu kita menyusun ada 9 misi. Dalam rangka kita mencapai sasaran visi tadi, kita menyusun ada 9 misi. Yang diharapkan dari 9 misi ini, insya Allah visi gerak cepat menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju itu bisa kita raih. Yang pertama dari misi kita itu meningkatkan kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui reformasi sistem pendidikan dan kesehatan dasar. Nah, ini tentu berkaitan erat dengan masalah pendidikan dan masalah kesehatan masyarakat. Betul, betul. Yang kedua, kita juga harapkan dari misi kita itu mewujudkan reformasi birokrasi, supremasi hukum, peningkatan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Ini tentu berkaitan dengan kondisi birokrasi kita. Kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum dan lain-lain. Yang ketiga, ini mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan serta penguatan kelembagaan ekonomi di masyarakat. Betul. Ini banyak berhubungan erat dengan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi tentu kita berharap seluruh sumber daya ekonomi itu yang ada di wilayah Sulawesi Tengah ini dapat dikembangkan itu melalui lembaga-lembaga ekonomi yang ada sampai di tingkat desa. Betul. Yang berikut, kita tentu tidak bisa melupakan untuk mewujudkan infrastruktur daerah. Ya, ini penting. Infrastruktur kita ini memiliki satu manfaat yang sangat besar, baik itu aktivitas orang yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, termasuk di dalamnya untuk menekan terjadinya peningkatan angka inflasi daerah. Maka kita berupaya mewujudkan satu kondisi infrastruktur daerah yang mapan ke depan. Yang berikut, yang kelima, kita menjalankan pembangunan masyarakat dan wilayah yang merata, berkeadilan. Jadi kita kan di Sulawesi Tengah ini ada 12 kabupaten dan 1 kota. Diharapkan tidak bisa hanya 1 kabupaten atau beberapa kabupaten yang maju sendirian. Tapi tentu diharapkan ada pemerataan. Dan tentu pemerataan ini memenuhi unsur-unsur keadilan. Dalam artian tentunya seluruh daerah itu proporsional sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah itu. Betul. Misalnya kita di Sulawesi Tengah ini ada beberapa kabupaten kita yang memang memiliki potensi sumber daya tambang dan juga mineral serta migas. Tentu daerah-daerah itu lebih spesifik ke arah pengembangan industri gitu. Betul. Misalnya itu. Dan ada juga daerah kita yang memang lebih kepada potensi sumber daya laut. Maka seluruh aktivitas ekonomi yang berkaitan langsung dengan sumber daya kelautan itu yang mau kita gerakkan. Jadi berarti tidak harus sama antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Artinya dia dibedakan atas dasar potensi dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten. Itu tentunya. Yang berikut kita tentu tidak lupa untuk senantiasa melakukan yang ketujuh, kita melakukan sinergitas kerjasama pembangunan antar daerah bertetangga. Sulawesi Tengah ini memiliki beberapa daerah yang bertetangga langsung dengan kita. Kita punya tetangga Sulawesi Barat, kita punya tetangga Sulawesi Selatan, kita punya tetangga Gorontalo, tetangga kita misalnya Sulawesi Utara, juga tetangga kita Kalimantan Timur. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah Kalimantan Timur, yang tentunya apa yang dibutuhkan oleh pihak pemerintah Kalimantan Timur yang bisa kami suplai dari Sulawesi Tengah, itu yang ingin kita kerjasamakan. Betul.
Demikian pula sebaliknya, kalau ada potensi sumber daya Kaltim yang tidak dimiliki oleh Sulawesi Tengah, itu yang tentu kita harapkan bisa terjadi sinergi kerjasama yang baik. Jadi simbiosis mutualisme dia Pak ya? Simbiosis mutualisme yang tentunya ini seluruhnya aktivitas kerjasama ini bermuara untuk meningkatkan ekonomi daerah masing-masing, yang nanti berdampak terhadap masyarakat kita. Itu juga. Dan yang ke-8, kita juga tidak lupa berupaya meningkatkan pelayanan publik, baik itu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, yang tentu berbasis teknologi informasi yang nanti ini bisa dilaksanakan secara digital. Ya. Seperti yang mungkin nanti kita bisa bicarakan mengenai smart village. Oh, smart village. Nanti itu termasuk hal-hal itu yang berkaitan dengan misi yang ke-8 ini. Yang ke-9 dari seluruh misi kita itu mendorong pembentukan daerah otonomi baru, bahwa Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur itu tidak pernah menolak adanya rencana beberapa daerah untuk membentuk DOB, daerah otonomi baru, yang tentunya itu semuanya rencana pembentukan DOB itu tentu didasarkan atas regulasi yang ada. Tentu ada peraturan pemerintah, ada peraturan kementerian yang memang mengatur tentang bagaimana tata cara untuk membentuk satu daerah otonomi baru. Pemerintah provinsi akan tetap dan akan mengawal serta memfasilitasi kalau ada daerah-daerah yang memang akan berencana membentuk daerah otonomi baru. Tetapi tentunya yang perlu diingat, di dalam rangka pembentukan DOB ini tidak bisa hanya keinginan beberapa orang semata, tapi keinginan yang diikuti oleh keinginan masyarakat dan memenuhi syarat-syarat yang telah diatur di dalam regulasi. Betul. Karena tadi sempat disinggung soal smart village, sesuai Bapak Gubernur juga kemarin singgung juga tentang smart village, dan pastinya juga berhubungan langsung dengan digital sekarang Pak. Terutama kan kita mengetahui bersama bahwa hari ini dunia sedang bergerak di era digital 4.0. Jadi kita juga harus mempersiapkan dirinya kita, terutama untuk masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok, yang ada di desa, untuk bagaimana mereka mempersiapkan diri juga saat laju perkembangan informasi digital ini yang benar-benar luar biasa, terutama di dunia. Jadi bicara tentang smart village ataupun digital tadi, kira-kira seperti apa gambaran luasnya itu Pak tentang smart village itu? Baik, smart village ini sesungguhnya desa yang pintar, kan begitu? Betul. Dalam terminologinya seperti itu. Seperti apa kira-kira profil atau wajah desa yang pintar itu? Nah, yang berbasis pada teknologi tadi. Nah, itu yang diharapkan oleh Bapak Gubernur di Sulawesi Tengah ini. Ada 1.000 target kita nanti, ada 1.000 desa yang betul-betul sudah memiliki suatu dimasuki oleh teknologi tadi. Contoh misalnya 1.000 desa Pak ya? 1.000 desa kita rencanakan. Nah, contoh misalnya gini, ada satu desa, ternyata desa itu memiliki potensi ekonomi sumber daya alam, misalnya, yang bisa dan menghasilkan potensi sumber daya yang bernilai ekonomi dan bisa diperjualbelikan sampai di tingkat manapun di belahan dunia ini. Nah, lewat teknologi tadi, kita menggunakan internet, kita menggunakan media-media yang bisa dibaca oleh semua orang, bisa dilihat oleh semua orang, maka desa tadi itu melalui teknologi tadi, orang dari manapun bisa tahu, oh ternyata di desa A yang masuk program Smart Village tadi ini, apapun potensi sumber daya ekonomi yang dihasilkan di situ bisa dibeli oleh siapapun dari belahan bumi ini. Terekspos dia. Dan itu harus terekspos dengan baik. Sehingga masyarakat dengan secara perlahan-lahan, kalau dia sudah sangat familiar dengan teknologi ini, maka dia akan berusaha meningkatkan kapasitas produksi. Betul. Untuk memberikan nilai tambah dari
hasil-hasil sumber daya alam yang nantinya ketika dia mampu ubah menjadi satu bentuk yang bernilai ekonomi dan bisa dia jual kemana saja tanpa harus dia bawa kemana-mana, cukup dia pamerkan dalam internet itu, orang bisa memesan secara langsung dan akhirnya desa itu bangkit ekonominya. Masyarakat di situ tidak perlu kemana-mana, dia cukup di situ, dia cukup memproduksi apa yang dia miliki di desa itu, dan yang dia produksi itu memiliki nilai ekonomi yang sangat bisa kompetitif dengan, mungkin ada produk yang sama tapi di daerah lain mungkin produk yang sama itu kualitasnya berbeda, betul. Ataupun penampakan dan apapun itu berbeda, bisa dilihat langsung lewat smart village tadi. Nah tentunya keinginan Bapak Gubernur terhadap program smart village tadi ini bagian yang tidak terpisahkan agar supaya masyarakat di desa itu secara langsung ikut membangun daerah kita, dengan menumbuhkan ekonomi kreatif yang ada di sana. Dan tentu kita harapkan pelibatan seluruh elemen-elemen swasta, elemen-elemen yang sangat kompeten memahami permasalahan itu. Bapak Gubernur sangat terbuka untuk silakan untuk masuk di dalam rangka kegiatan-kegiatan ekonomi sampai di tingkat desa itu. Nah tentunya ini kalau mampu dalam beberapa tahun ini kita mampu melakukan itu, ada loncatan-loncatan atau kecepatan membangun Sulawesi Tengah ini yang kita harapkan. Itu keinginan dari Bapak Gubernur, ada percepatan-percepatan dalam rangka untuk mendorong aktivitas ekonomi yang selama ini lebih banyak dikuasai oleh masyarakat perkotaan. Iya. Nah, tentunya ini yang ingin dibuka oleh Bapak Gubernur, bahwa sesungguhnya peluang itu tidak hanya berada di kota, tapi di desa pun itu bisa terjadi. Walaupun desa itu misalnya terpencil, tetapi kalau sudah ada jangkauan istilahnya teknologi tadi, maka tidak perlu dia membuang tenaga yang terlalu besar lewat transportasi segala macam. Nanti apa yang dia produksi di situ dengan sendirinya ada pasarnya dan orang bisa melihat kualitas dan segala macam. Itu antara lain smart village yang kita harapkan. Dan kalau ini bisa terjadi dalam beberapa tahun ini, tentunya loncatan-loncatan pembangunan kita atau gerak cepat pembangunan kita itu bisa kita lakukan baik. Itu antara lain. Betul sekali, betul. Luar biasa itu kalau seandainya bisa terwujud dengan cepat, apalagi 1000 desa ini dipersiapkan untuk Sulawesi Tengah, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Sulawesi Tengah nantinya akan menjadi salah satu pelopor daerah smart, bukan lagi smart village, ini sudah merujuk ke smart city semuanya. Jadi smart village ke smart city. Sedikit tadi di poin ketiga tentang visi misi, membahas tentang bagaimana menunjang kesejahteraan itu sendiri. Jadi kira-kira Pak, untuk kesejahteraan ini tetap bersinggungan juga dengan masyarakat di pelosok dan juga masyarakat di perkotaan. Jadi seperti apa kira-kira langkah-langkah dari Bapak Gubernur dalam visi misinya itu untuk mengatasi angka kemiskinan di Sulawesi Tengah? Benar, baik. Jadi kita harus mengenal dulu kemiskinan itu seperti apa. Artinya agar program-program yang kita rumuskan, yang kita akan laksanakan itu memang benar-benar program yang mengarahkan kepada upaya menekan laju peningkatan angka kemiskinan. Maka itu ada beberapa upaya-upaya yang harus kita lakukan, itu antara lain itu pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Ini berhubungan erat dengan hak-hak dasar masyarakat. Kadang-kala masyarakat kita itu terbebani untuk memenuhi hak dasar itu. Misalnya pendidikan anaknya membutuhkan biaya dan segala macam. Kemudian kesehatan, mau berobat segala macam. Terbebani, dia punya beban-beban itu yang hak dasar. Dan juga ketika gaya hidup ataupun beban hidupnya itu terasa berat, pasti ini akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Betul. Maka ada beberapa upaya pemerintah yang
akan dilakukan dalam rangka mengurangi beban itu. Pemerintah telah menyiapkan, memang kita siapkan ada sekitar 10 miliar untuk bantuan kepada masyarakat miskin, yang setelah kami lakukan pendataan dari seluruh masyarakat miskin di Sulawesi Tengah, karena memang ini juga jangan sampai program ini bersinggungan dengan program-program nasional. Kita tahu bahwa di program nasional itu ada program keluarga harapan, ada itu bantuan langsung tunai, ada beberapa program bantuan untuk masyarakat miskin. Nah, oleh karena itu kita memilah masyarakat miskin yang nantinya yang belum terkena program-program, baik itu program nasional maupun program-program lainnya, maka pemerintah akan melakukan pemetaan kepada kelompok masyarakat miskin mana yang nantinya akan kita intervensi dengan upaya bantuan. Jadi lebih tepat sasaran ini Pak ya? Iya, kita harapkan nanti tidak hanya pemerintah Sulawesi Tengah, tapi kita berharapkan nanti bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota, karena tentunya masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah ini adalah masyarakat dari kabupaten dan kota. Betul. Bukan masyarakat provinsi, tapi adalah masyarakat kabupaten kota, yang setelah kami deteksi itu ternyata angka ekstrim kemiskinan yang kita anggap tadi belum mendapat sentuhan apapun dari program pemerintah, baik itu program keluarga harapan, bantuan langsung tunai dan lain-lain, maka kita dapatkan angka kurang lebih ada sekitar 29.000 di seluruh Sulawesi Tengah ini, tersebar di 12 kabupaten dan 1 kota. Nah, oleh karena itu kita memintakan ada peran kabupaten kota untuk ikut bersama-sama mendeteksi keluarga miskin tadi berdasarkan by name, by address. Betul. Dan itu nanti akan pemerintah provinsi sudah menyiapkan ada angka kurang lebih sekitar 10 miliar yang nanti kita akan tambahkan pada perubahan anggaran itu ada 19 miliar, sehingga 29.000 penduduk miskin itu insya Allah akan selesai pada tahun 2022 ini, dalam satu periode tahun anggaran, termasuk periode penetapan dan periode perubahan nanti. Jadi kita di periode penetapan kita siapkan itu sebesar 10 miliar. Adapun instrumen pelaksanaannya nanti itu kita akan membuat satu regulasi yang namanya peraturan gubernur. Dari Pergub itulah yang akan mengatur tata cara, yang tentunya tata cara ini jangan sampai bersinggungan dengan program regulasi dan juga program pemerintah yang lebih tinggi. Betul. Karena kalau itu terjadi ada persinggungan program kita dengan yang ini, berarti program kita ini akan mendapat masalah di PT-UN. Pasti ya, bukan hanya PT-UN, pasti akan dianggap setelah diaudit kenapa kita memberikan bantuan kepada orang yang sama dan telah menerima bantuan berulang. Nah, itu tidak dibenarkan. Betul. Double nanti kan? Ya. Jangan sampai tidak tepat sasaran. Jangan sampai. Masih ada yang belum kena. Iya. Kemudian yang berikut, yang kedua itu kita masih bagaimana kita bisa memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin yang terlibat di dalam proses pembangunan. Itu juga begini, ada program-program padat karya kita yang dilaksanakan di seluruh kabupaten kota, di mana kita harapkan melalui program padat karya itu ada melibatkan masyarakat miskin untuk ikut di dalam program padat karya itu. Itu bagian daripada upaya kita menekan angka kemiskinan. Jadi ada kegiatan-kegiatan padat karya yang nantinya melibatkan masyarakat miskin yang ada di wilayah proyek. Misalnya ada katakan pembangunan jalan, ruas jalan di contoh, ya saya kasih contoh yang saya agak tahu ini, Bualemo misalnya. Ya. Sampai dengan Balantak. Kita punya perencanaan untuk melakukan pembangunan di wilayah itu. Kita harapkan ketika melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan itu melibatkan masyarakat lokal yang tentunya notabene masyarakat yang miskin yang berada di daerah itu, agar dia ikut bekerja pembangunan proyek
proyek Jadi pembangunan terlibat itu, langsung mereka. dia terlibat langsung di situ dan dia menerima upah dari itu bagian daripada nilai ekonomi yang dia bisa terima dari itu, dan dia juga ikut memberikan sumbangsi pembangunan bagi daerah. Betul. Itu antara lain. Ada juga, tidak hanya itu, kita juga ada program-program yang sifatnya berbantuan tetapi berbasis kepada sumber daya pertanian, kelautan perikanan, peternakan, dan macam-macam yang tentunya berdasarkan potensi sumber daya alam yang ada di kabupaten kota itu. Yang saya bisa contohkan tentunya misalnya di Banggai Laut. Banggai Laut itu kan banyak pulau-pulau. Iya. Dan lebih luas area lautnya ketimbang area darat. Iya. Dia berbeda dengan Kabupaten Sigi. Kabupaten Sigi ini tidak punya laut, tetapi dia punya daratan saja. Maka saudara-saudara kita yang hidup di Banggai Laut dengan yang hidup di Kabupaten Sigi tentu berbeda. Nah, mereka di sana lebih banyak beraktivitas ekonomi di laut, tapi yang saudara-saudara kita di Sigi karena memang dia tidak punya laut, dia lebih banyak beraktivitas di darat. Tentu kalau yang ada di darat lebih banyak ke masalah pertanian, Betul. perkebunan, peternakan. Itu nah, tentu berbeda. Intervensi program pun yang ada di Banggai Laut dan di Sigi itu tentu tidak sama. Jadi kita tidak perlu harus adil itu harus bawa sekian uang yang harus ke sana, sekian uang juga harus ke sana. Enggak begitu. Keadilan itu proporsional berdasarkan sumber daya alam yang ada. Tentu misalnya Banggai Laut, karena dia punya area lautnya lebih luas, aktivitas masyarakat untuk meningkatkan kualitas ekonominya lebih banyak di laut, maka tentunya yang lebih cocok di sana program-program yang berhubungan dengan itu. Tentu kalau dinilai berapa rupiahnya tidak persis sama nanti dengan itu. Jadi jangan sampai karena dilihat kenapa ini harus sama rata, bukan itu. Yang lebih kita penting itu keadilannya. Keadilan yang didasarkan atas sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah itu. Itu antara lain kita supaya ini pembangunan kita betul-betul pemerataan dan seimbang serta penuh dengan nuansa keadilan. Itu harapan dari Bapak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur dalam setiap event-event pertemuan yang dilakukan oleh beliau, senantiasa mengingatkan baik itu kepada OPD di tingkat provinsi dalam mengawal misi dan visi gubernur serta para bupati, wali kota juga bersama-sama harus memahami ini. Dan insya Allah nanti besok pagi kita akan ada sosialisasi RPJM Bapak Gubernur 2021-2026 yang mengundang seluruh elemen agar tahu persis apa sebenarnya keinginan Bapak Gubernur dalam membangun Sulawesi Tengah ke depan dengan visi tadi itu, gerak cepat menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih baik, dengan misi yang tadi saya gambarkan itu. Dan misi ini menjadi acuan bagi seluruh OPD yang ada di Sulawesi Tengah, dan tentu harapan kita dipahami juga oleh para bupati dan wali kota yang juga akan bersama-sama bersinergi dengan program kita. Karena RPJM ini yang kita susun itu tidak bisa tidak harus memiliki benang merah dengan rencana pembangunan jangka nasional. Ya, rencana pembangunan nasional nggak bisa kita lain, misalnya lain nggak bisa. Kita sama juga dengan nasional. Maka juga kita harapkan kepada kabupaten kota untuk juga bersama-sama di dalam rangka menyusun visi misi kabupaten kota juga harus bersinergi dengan visi misi provinsi, walaupun tidak persis sama, tetapi ada beberapa tekanan program di bidang ekonomi, di bidang sosial, kemasyarakatan, dan bidang infrastruktur dan lain-lain itu juga harus memiliki nafas yang sama dengan provinsi. Itu kurang lebih. Namun praktek pelaksanaannya tentunya berada pada masing-masing level pemerintahan.
masih bersinggungan juga Pak, masih ada kaitannya dengan kemiskinan tadi. Bagaimana kira-kira ini masyarakat yang miskin, entah di desa ataupun di kota, ini kan kebanyakan mereka malnutrisi atau kekurangan gizi. Jadi itu diakibatkan karena kurangnya makanan-makanan yang sehat, yang baik yang mereka konsumsi setiap harinya. Ini tentunya berdampak langsung terhadap pertumbuhan ataupun perkembangan tubuh dari masyarakat kita itu sendiri. Ya, paling spesifiknya itu stunting lah Pak. Jadi pendek orang yang podon, kalau di lu bilang podon, pendek. Jadi bagaimana Bapak Gubernur melihat stunting di Sulawesi Tengah ini, dan apa kira-kira program yang disiapkan Bapak Gubernur untuk stunting itu sendiri? Baik. Terima kasih. Ini menarik juga ini masalah stunting ini. Masalah stunting ini sebenarnya sesungguhnya memang ketakutan kita. Dalam satu masa tertentu itu akan ada terjadi lost generation. Jadi tentu itu kita tidak harapkan. Karena jangan sampai ada kondisi gizi masyarakat yang sangat rendah menghasilkan tadi itu keturunan-keturunan yang stunting. Stunting itu melahirkan generasi yang stunting itu. Kalau di Luwuk bilang podon. Nah, itu kalau di Luwuk itu podon itu maksudnya kerdil, pendek gitu kan. Nah, kita tidak harapkan itu. Nah, tahun ini Bapak Gubernur melalui keputusannya telah membentuk itu tim stunting itu, yang memang Dewan Pembinanya itu Gubernur, yang diketuai oleh Bapak Wakil Gubernur. Juga kebetulan Sekda itu sebagai Wakil Ketua. Jadi langsung ini memang. Ya, karena di program stunting ini tidak hanya dilaksanakan oleh satu OPD, satu dinas, tapi ini dilaksanakan dan dikeroyok oleh beberapa OPD itu. Nah, oleh karena itu, stunting ini tidak bisa lakukan oleh satu OPD saja. Maka dia harus bersinergi, harus ada pelibatan beberapa OPD yang diharapkan nanti seluruhnya ini memiliki ketajaman perumusan program dalam rangka tadi menekan terjadinya laju peningkatan angka stunting. Termasuk selain masalah gizi yang kita harapkan jangan sampai ini terjadi satu kondisi kekurangan gizi yang dapat mengakibatkan 1000 hari kelahiran tadi itu ibu hamil dan anaknya itu tidak mendapat asupan gizi yang baik. Nah, ini tentu tidak hanya peran OPD, tapi masyarakat. Jadi masyarakat pun diharapkan harus tahu dan mengerti yang dimaksudkan dengan 1000 hari kelahiran itu. Jangan masyarakat anggap sudah cukup minum air putih saja ini, atau minum dulu. Pernah zaman dulu itu kalau biasanya karena kekurangan ini kan tinggal air beras gitu kan. Dulu ya, zaman dulu orang-orang itu ya cukup dengan ini. Ke depan ini kita harapkan peran dari OPD-OPD yang berhubungan dengan masalah gizi, yaitu Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Kelautan, Perikanan, itu kan sumber daya protein ikan, peternakan sumber daya protein hewaninya, pertanian sumber daya protein tanaman, tumbuhan. Itu kita harapkan mampu mengisi peran-peran itu agar jangan sampai terjadi kelangkaan pangan. Pernah terjadi di satu desa, tidak ada beras di situ, tidak ada ubi-ubian. Akhirnya masyarakat di situ kekurangan gizi. Misalnya itu kita tidak harapkan. Tentunya stunting ini berhubungan erat juga, selain masalah pangan, berhubungan erat dengan tadi masalah transportasi. Bagaimana transportasi ke daerah yang sangat sulit itu, terus bagaimana kita mensuplai bahan pangan tadi kalau transportasinya sulit. Seperti ada beberapa kita di Sulawesi Tengah ini kan wilayah kita hanya bukan wilayah daratan saja, tapi ada beberapa daerah kita yang memang terpencil balik ke kepulauan di kepulauan terisolir kan. Kemudian masyarakatnya kan banyak juga yang
hidup mendiami pulau-pulau itu. Terus kalau transportasi itu juga tidak lancar, bagaimana nanti dengan distribusi bahan pangan sana? Itu juga penting. Jadi banyak yang harus terlibat dalam penanganan stunting. Jadi harus banyak OPD, keroyokan berarti kita ini. Iya, dan tidak bisa hanya retorika saja. Kita retorika apa yang mau dikerja dan dilakukan. Rumusan programnya seperti apa. Maka itu stunting ini memang menjadi tanggung jawab banyak elemen. Betul. Dan elemen yang terlibat tidak hanya OPD atau kepala dinas A, B, C, tapi masyarakat. Betul. Dalam menginformasikan kondisi yang ada di masyarakat. Itu juga penting. Baik, itu tadi diskusi kita dengan Bapak Sekprov, Bapak Muhammad Faisal Mang. Semoga diskusi kita memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IMM Jaya.